Lah di zaman Umar bin Khattab inilah Ummu Waraqah dibunuh oleh jariyahnya. Jadi dia punya budak laki-laki dan perempuan. Ummu Waraqah ini menjanjikan bahwa kalau dia mati, meninggal dunia, radhiyallahu anha, maka dengan sendirinya budak itu akan merdeka. Tapi budak ini tidak bersyukur. Malah kemudian karena ingin cepat merdeka, mereka pun bersiasat di malam hari, kemudian membunuh Ummu Waraqah. Mati syahid. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita seduduk bertalabul ilmi dan kita masih membahas kitab Bulughul Maram, termasuk pada hadis ke-343 di sini. Hadis dari Ummi Waraqah. Qala al-muallif rahimahullahu taala Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani fi kitabih Bulughul Maram an Ummi Waraqah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amaraha an ta'umma ahla dariha. Rawahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Ummi Waraqah, semoga Allah meridhai beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummu Waraqah untuk menjadi imam kepada seluruh orang yang ada di rumahnya. Hadis ini dilemahkan sebagian ulama, tetapi ada yang menganggap hadis ini hasan. Dikeluarkan Imam Ahmad, Abi Dawud, Daruqutni, Hakim dan Baihaqi, dan dikatakan isnaduhu hasan. Isnadnya atau sanad-sanad dianggap hasan, artinya bisa dijadikan hujjah. Baik. Sedikit kita bicara tentang siapa Ummu Waraqah ini. Ummu Waraqah adalah seorang sahabiyah yang sangat mulia di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Ummu Waraqah bintu Abdullah ibni Al-Harith ibni Uwaimir Al-Ansariyah. Ada yang mengatakan dia Ummu Waraqah bintu Naufal. Dan Ummu Waraqah ini dapat julukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wanita asy-syahidah. Wanita asy-syahidah, wanita yang mati syahid. Karena kemampuan Ummu Waraqah selalu ikut dalam jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentu bukan untuk berperang seperti laki-laki, tidak, tapi tugasnya sebagai orang yang merawat orang-orang yang terluka. Jadi biasa dalam peperangan ada saja orang terluka. Maka Ummu Waraqah kemudian bertugas mengobati mereka, mengobati dan merawat orang-orang yang terluka dalam jihad.
Adapun penamaan Nabi SAW, kenapa Ummu Waraqah disebut asy-syahidah, wanita yang mati syahid? Karena sabda Nabi SAW, qarri fi baitiki fa inna Allah ta'ala yarzuquki asy-syahadata. Berdiam dirilah engkau di rumah, wahai Ummu Waraqah, beribadahlah terus kepada Allah, karena kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepadamu asy-syahadah, kematian yang dianggap mati syahid. Lah Ummu Waraqah ini dikenal orangnya hafal Quran. Jadi bukan hanya sekedar hafal Quran, tetapi Ummu Waraqah ini dia paham tentang tafsir daripada ayat per ayat dalam Al-Quran. Jadi dia wanita yang cerdas memang. Jadi bukan hanya Quran di kepalanya, tetapi juga dia berusaha untuk memahami makna-makna daripada Al-Quran dan berusaha untuk mengamalkannya. Makanya Ummu Waraqah sepanjang hidupnya dikenal sebagai wanita yang gemar membaca Al-Quran, tidak pernah meninggalkan sholat malam, dan senantiasa berpuasa. Jadi Quran itu sudah menjadi kebiasaan hidupnya. Tidak siang, tidak malam, Ummu Waraqah ini senantiasa membaca Al-Quran. Makanya Nabi SAW sangat menghargai posisi Ummu Waraqah ini, karena memiliki perhatian kepada Al-Quran dan kecintaan beliau sendiri kepada jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dijelaskan, dia mengatakan di hadapan Nabi SAW, ya Rasulullah, idzan li fil ghazwi. Ya Rasul, izinkan aku, libatkan aku dalam peperangan. Kemudian Ummu Waraqah mengatakan, amradu atau umarridu mardakum la'allallah an yarzuqani syahadah. Biar aku yang mengobati orang-orang sakit di antara kalian, semoga Allah dengan itu memberikan rizki kepadaku sebagai wanita yang mati syahid. Lihat bagaimana himmahnya wanita ini, luar biasa. Bukan hanya sekedar memang pakar dalam Al-Quranul Karim, tetapi juga kecintaan kepada jihad itu luar biasa. Dan juga dia wanita dikenal abidah, wanita yang ahli ibadah, dan wanita yang sangat taat dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka Ummu Waraqah tidak pernah meninggalkan kebiasaan di masa Rasul. Di zaman Abu Bakar dia tetap melaksanakan kebiasaannya, membaca Al-Quran, Qiyamul Lail, dan terus menerus seperti itu sampai di zaman Umar bin Khattab. Lah di zaman Umar bin Khattab inilah Ummu Waraqah dibunuh oleh jariyahnya. Jadi dia punya budak laki-laki dan perempuan. Ummu Waraqah ini menjanjikan bahwa kalau dia mati, meninggal dunia radhiyallahu anha, maka dengan sendirinya budak itu akan merdeka. Tapi budak ini tidak bersyukur. Malah kemudian karena ingin cepat merdeka, mereka pun bersiasat di malam hari, kemudian membunuh Ummu Waraqah. Mati syahid. Ya. Jadi karena tergesa-gesa ingin cepat merdeka, dan Ummu Waraqah sudah tua, bisa apa dia kan begitu? Walaupun dia ketika di masa muda di zaman Rasul terlatih dalam peperangan, tapi kalau kemudian disiasati untuk dibunuh secara keji oleh budaknya, akhirnya dia pun meninggal dunia dibunuh oleh dua budaknya, laki-laki dan perempuan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian budaknya ini pergi, lari gitu ya. Tetapi kemudian ditangkap akhirnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an,
kedua budaknya disalib, dan itulah manusia yang pertama kali disalib dalam Islam di kota Madinah karena membunuh wanita yang sangat dimuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu Umma Warakati. Semoga Allah merahmati Ummu Warakah, wanita yang mati syahid, wanita ahli ibadah, dan wanita yang sangat taat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wanita yang disaksikan syahadahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu bahwa kisah Muwarakah ini menunjukkan bahwa makanatun nisa fil Islam. Di sini ada posisi wanita di dalam Islam. Jadi wanita dalam Islam juga sangat mempengaruhi. Seperti contohnya orang yang mati syahid pertama dalam Islam siapa? Wanita. Siapa? Sumayyah bintu Khabbah atau Sumayyah bintu Khayyah, ibunda daripada Ammar ibn Yasir, dibunuh oleh Abu Jahal. Jadi sebelum ada laki-laki yang mati syahid, wanita dulu yang mati syahid, Sumayyah ini. Kemudian disusul suaminya Yasir gitu. Kemudian wanita yang pertama beriman dalam Islam juga wanita, belum ada laki-laki yang beriman. Tapi justru wanita pertama beriman kepada Rasul Khadijah. Baru setelah itu kan laki-laki, tapi yang pertama kali perempuan, Khadijah. Yang pertama beriman perempuan, yang pertama mati syahid juga perempuan. Atau dikenal dalam Islam itu Asma bintu Abi Bakar, yang terlibat dalam perjalanan hijrah Nabi. Satu-satunya wanita yang disebut dengan Datu Nattaqaini, karena dia kemana-mana membawa 2 kantong makanan untuk Abu Bakar dan juga Nabi SAW ketika bersembunyi 3 hari di Gua Sur. Ketika dicari-cari, maka Asma bintu Abi Bakar yang membawa makanan, padahal tidak mudah membawa makanan ke Gua Sur itu, karena dia harus berjalan di malam hari. Sebab kalau ketahuan risikonya nyawa masalahnya. Tapi selama 3 hari dia sabar. Asma bintu Abi Bakar mengirim makanan untuk ayahandanya dan juga Nabi SAW. Kemudian dikenal juga dalam sejarah namanya Ummu Hani. Ummu Hani, ma'ruf Ummu Hani, wanita yang disifati dengan akhlak yang luar biasa, dan Nabi SAW sangat mencintai Ummu Hani. Walaupun wanita ini sudah tua, tapi juga terlibat dalam perang Uhud dan Khandaq. Dia yang memasakkan masakan untuk tentara. Bahkan Nabi SAW ketika mendapatkan ujian dari orang-orang Taif dilempari dengan batu, maka sebagai rumah singgahnya untuk menenangkan itu di rumah Ummu Hani. Bahkan saat Isra Mi'raj pun Jibril menjemput Rasul di rumah Ummu Hani. Jadi luar biasa. Makanya wajar ketika Fathu Mekah, Ummu Hani itu melindungi orang yang harusnya dibunuh. Jadi ada orang yang harusnya dibunuh oleh Nabi tidak diampuni. Tiba-tiba orang yang akan dibunuh masuk ke rumah Ummu Hani minta perlindungannya. Maka Ummu Hani melindungi wanita ini dan Rasul mengatakan, "Qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani." Kami sudah melindungi orang yang kau lindungi, katanya. Sampai Nabi SAW pun melindungi orang yang harusnya dibunuh karena mendapatkan perlindungan Ummu Hani. Demikian tingginya derajat Ummu Hani. Kemudian juga dikenal di zaman itu namanya Rafidah al-Aslamiyah. Ada wanita namanya Rafidah al-Aslamiyah, dia ahli kedokteran. Rafidah ini ahli kesehatan. Dan dialah yang mengajarkan Aisyah radhiyallahu anha ilmu kedokteran. Jadi dia mengabdikan dirinya untuk mengobati para sahabat dan anak-anak para sahabat yang sakit. Rafidah al-Aslamiyah ini dikenal memang pakarnya perobatan, dan salah satunya Aisyah radhiyallahu anha belajar kepada Rafidah al-Aslamiyah. Kemudian juga dikenal Rabi ibn Muawwidh, itu juga seorang wanita sahabiyah yang suka terlibat dalam jihad. Tugasnya ia membantu para tentara menyiapkan perbekalan, termasuk juga mengobati orang-orang sakit.
Kemudian ada juga di sana Ummu Sulaim yang tidak asing namanya, ibunda daripada Anas Ibnu Malik. Dia hijrah 2 kali. Dia diuji dengan suami pertamanya kafir. Ya. Kemudian suaminya meninggal dalam perjalanan dagangnya ke Syam. Akhirnya menikah dengan siapa? Abu Talha. Maharnya Islamnya Abu Talha. Sampai Anas bin Malik anaknya berbangga gitu ya, dengan maharnya ayah angkatnya Abu Talha, karena bukan harta maharnya tetapi keislamannya. Kemudian juga di sana ada namanya Ummu Atiyah Al-Ansariyah. Ummu Atiyah ini juga sahabat yang masuk Islam dan berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan juga oleh Ummu Atiyah sendiri yang ngomong, "Ghazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghazawah." Aku sering ikut terlibat dalam hampir semua peperangan Nabi. Fa kuntu asna'u lahum ta'amahum. Akulah yang memasakkan masakan untuk para prajurit. Kemudian di sana ada Asma bintu Umais, istri daripada Ja'far, ya kan? Ja'far ibn Abi Thalib. Itu pun yang rela dia mengikuti suaminya hijrah ke sana kemari ya untuk menolong Islam. Oke lah, ini deretan para sahabiah di zaman Rasul. Tetapi juga wanita-wanita setelah para sahabiah, para tabi'in, wanita-wanita di zaman tabi'in pun luar biasa. Ya, bukan hanya di bidang-bidang kesehatan, bahkan ada yang menjadi para ulama. Para ulama besar gitu ya, wanita-wanita di zaman itu menjadi para ulama, di mana laki-laki belajar kepada wanita. Seperti contohnya Ummu Darda As-Sughra. Ummu Darda As-Sughra, dia seorang faqih, seorang alimah faqihah, sampai Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan ittafaqu ala wasfiha bil fiqhi wal aqli wal fahmi. Ulama sepakat ketika memuji Ummu Darda As-Sughra ini bahwa wanita ini wanita yang cerdas, berakal dan sangat paham tentang Islam. Kemudian juga di sana ada Asy-Syifa bintu Abdillah Al-Muhajirah Al-Qurasyiyah. Asy-Syifa bintu Abdillah Al-Muhajirah Al-Qurasyiyah. Dia bagus catatannya. Jadi nulisnya itu bagus sekali. Dia punya khat yang indah sekali. Jadi karena dia punya keahlian menulis Arab sangat bagus sekali, makanya dia juga bukan hanya tulisannya yang bagus, jaga ahli qiraah juga. Jadi dikenal bukan hanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Asy-Syifa binti Abdillah ini diangkat menjadi menteri perempuan lah bahasa kitanya ya. Jadi dia mengajari menulis, mengajari menghitung, mengajari qurra ya, bacaan Quran kepada wanita-wanita di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian juga Hafsah bintu Umar, ma'ruf Hafsah gitu ya, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah wanita yang cerdas. Karena dia juga karena kecerdasannya setelah meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia fokus mengajar. Hafsah ini fokus mengajar. Kemudian juga ada namanya Umarah bintu Abdurrahman. Umarah bintu Abdurrahman. Umarah bintu Abdurrahman ini juga adalah wanita yang sangat cerdas dan dia belajar kepada Aisyah radhiyallahu anha sehingga ketika Aisyah meninggal dia menggantikan mengajar. Ya. Kemudian di sana ada Sakinah bintu Al-Husain Al-Faqih. Dia seorang ahli syair. Jarang wanita ahli syair ini. Dan kedudukan syair di zaman itu seperti media di zaman sekarang gitu. Kemudian di sana ada Fatimah bintu Husain ibn Ali al-Alimah al-Jalilah. Ini pun dinyatakan oleh Ibnu Ishaq, seorang pakar sejarah, sebagai wanita yang sangat alim, banyak mengajarkan ilmu kepada para ulama setelahnya. Bahkan yang luar biasa, namanya Fatimah bintu Abbas al-Baghdadiyah. Dia itu seorang ulama ahli fikih. Memang ahli fikih dan ahli ilmu. Dia muridnya langsung Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sehingga dia mewarisi ilmunya Ibnu Taimiyah. Ya wanita ya kan. Padahal Ibnu Taimiyah itu kan murid-muridnya juga jago-jago. Ibnu Katsir,
Zahabi, Ibnu Qayyim, itu kan murid-muridnya Ibnu Taimiyah. Nah, dari kalangan murid-murid wanita Ibnu Taimiyah namanya Fatimah bintu Abbas. Ya, jadi betul-betul dia menjadi murid wanita dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bahkan ada namanya Nafisah bintul Hasan ibn Zaid. Imam Malik, paham Imam Malik? Berguru sama dia. Ya. Padahal Imam Malik, siapa yang tidak kenal Imam Malik? Ya kan? Justru dia mengambil ilmu daripada Nafisah bintul Hasan, seorang wanita. Ya, luar biasa di zaman itu, luar biasa. Kemudian juga ada namanya Fatimah bintu Muhammad As-Samarqandi. Fatimah bintu Muhammad As-Samarqandi, seorang ahli fikih wanita. Suaminya itu ulama besar, namanya Alauddin Al-Kasani. Alauddin Al-Kasani ma'ruf, pengarang kitab Badai'u As-Sana'i fi Tartib Asy-Syara'i itu. Itu kalau suaminya salah, dia yang benarkan. Ya. Jadi dia yang kemudian mengoreksi karya-karya suaminya. Dia yang membetulkan malah. Istrinya ini namanya Fatimah bintu Muhammad As-Samarqandi. Bahkan ada wanita namanya Ummu Habibah Al-Asbahaniyah. Dia termasuk guru daripada Al-Hafidh Al-Munziri. Ma'ruf Al-Munziri, imam besar gitu ya. Dia mengambil ijazah dari Ummu Habibah, minta ijazah supaya ilmunya diakui dapat daripada Ummu Habibah bintu Al-Abbas. Bahkan ada gurunya Imam Syafi'i juga wanita. Gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga seorang wanita. Siapa namanya lupa. Tapi intinya bahwa wanita di zaman itu juga sangat mempengaruhi, bukan hanya di bidang jihad, di bidang ilmu, bahkan semua bidang mempengaruhi Islam. Makanya wajar kalau seandainya Islam itu mengangkat derajat kaum wanita. Nah, di sini hadis Ummu Waraqah ini radhiyallahu anha menunjukkan bahwa bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat derajat Ummu Waraqah sampai dibolehkan dia menjadi imam sendirian untuk ahli bait. Masalahnya di sini ada permasalahan tentang hadis Ummu Waraqah ini. Sampai-sampai dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menetapkan seorang muadzin untuk azan di rumah Ummu Waraqah, dan dia seorang yang sudah tua. Jadi diangkat menjadi muadzinnya di rumah Ummu Waraqah yang sudah tua renta, laki-laki. Maknanya bahwa laki-laki ini sholat di belakang Ummu Waraqah. Ini yang menjadi polemik. Ya. Kenapa imamnya perempuan, kemudian makmumnya ada laki-laki tua dan menjadi muadzinnya dan menjadi makmum di belakang Ummu Waraqah? Ini yang jadi kemudian jadi polemik dan dicantumkan di sini. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua pembahasan dan ini pernah saya bahas juga sedikit, kita murojaah tentang hukum seorang wanita menjadi imam bagi laki-laki, baik dalam sholat jamaah ataupun dalam sholat Jumat. Bagaimana hukumnya? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menghususkan laki-laki itu dengan tugas-tugasnya. Perempuan juga sama dikhususkan tugas-tugasnya. Maka tidak boleh saling iri, tidak boleh laki-laki iri kepada tugas yang dikhususkan kepada wanita. Wanita pun tidak boleh iri juga tugas yang sudah ditugaskan bagi laki-laki. Makanya Allah mengatakan dalam surah An-Nisa 32, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibum mimmaktasabu walinnisa'i nasibun mimmaktasabna was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian lainnya. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita pun ada bagian apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kata Abdurrahman As-Sa'di ketika memberikan catatan kepada ayat ini, dia mengatakan tidak boleh wanita merasa iri dengan tugas laki-laki dan sebaliknya.
Ya, memang itu sudah ditakdirkan seperti itu. Kalau iri berarti menolak takdir Allah. Ya, menolak kudrat daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki itu pemimpin bagi wanita karena Allah lebihkan mereka di antara wanita dengan mereka memberikan nafkah dari harta-harta mereka. Perhatikan ucapan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um ketika memberikan catatan kepada ayat ini. Kata Imam Syafi'i, "Wa idza sallatil mar'atu birijalin wa nisa'in wa sibyanin dzukurin fa salatun nisa mujzi'atun wa salatur rijal was sibyan adzukuri ghairu mujzi'atin." Kata Imam Syafi'i, apabila seorang wanita menjadi imam, di belakangnya laki-laki ataupun anak-anak yang laki-laki, maka solat wanitanya sah. Tetapi solat laki-laki di belakangnya tidak dianggap sah. Ya. Kenapa? Lianna Allah azza wa jal ja'ala rijala qawwamina 'alan nisa'i wa qasarahunna an ayyakuna awliya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Ya, artinya tidak boleh dibalik. Wala yajuz an takuna imra'atun imama rajulin fi sholati bihalin abada. Maka selamanya, kata Imam Syafi'i, tidak boleh perempuan menjadi imam bagi laki-laki. Jelas terang di sini perkataan Imam Syafi'i bahwa tidak boleh perempuan jadi imam laki-laki. Kemudian ibu bisa baca sendiri Al-Baqarah ayat 228, itu sebagai dalilnya juga bahwa perempuan itu punya kesetaraan dalam hak, tetapi ada hal-hal yang dilebihkan bagi perempuan dan ada hal-hal yang dilebihkan bagi laki-laki. Termasuk juga kalau kita melihat hadis-hadis tentang saf, kan saf wanita paling baik di belakang. Kalau jadi imam berarti di depan, ya kan itu ya. Nah, itu juga udah masalah juga. Kemudian juga hadis tentang sebaik-baik sholat wanita itu di rumahnya. Ya, kalau wanita harus ke masjid berarti dia mengambil yang tidak lebih baik karena yang lebih baik di rumahnya kan gitu. Ini juga jadi masalah. Termasuk juga ketika imam umpamanya salah. Laki-laki kan bertasbih subhanallah, tapi wanita kan bertepuk tangan. Kenapa? Karena suaranya memfitnah, makanya kemudian wanita tidak menjadi imam. Ketika negor imam saja supaya tepuk tangan, dia pula jadi imam. Gimana ceritanya kan itu ya. Nah, ini juga jadi masalah jadinya kan. Nah, sekarang masalahnya adalah apa yang dikemukakan dalam hadis ini. Bagaimana mungkin kemudian Ummu Waraqah menjadi imam sementara di belakangnya ada seorang muadzin yang sudah tua ikut jadi makmum. Nah, ini yang jadi polemik tentang hadis Ummu Waraqah. Ulama menjawab dengan 4 jawaban tentang hadis Ummu Waraqah. Jawaban yang pertama, bahwa hadis ini lemah bagi yang melemahkan. Ya, bagi yang melemahkan hadis ini lemah. Tapi bagaimana yang menghasankan? Oke, kalau hadis ini kita katakan hasan, artinya hadis ini sahih, bisa dipakai. Ya. Maka yang dimaksud hadis ini adalah Ummu Waraqah hanya mengimami wanita-wanita saja. Di mana laki-laki yang sudah tua yang diperintahkan Rasul untuk adzan itu dia sholat sendiri. Tidak mengikuti sholatnya Ummu Waraqah. Karena tidak dijelaskan bahwa dia ikut di belakang makmum kan gitu. Hanya dijelaskan Ummu Waraqah diperintah Rasul untuk menjadi imam bagi keluarganya. Sehingga ada kemungkinan mungkin yang kakek muazzin itu dia tidak sholat bareng, dia sholat sendiri. Kemungkinan pertama seperti itu. Atau yang ketiga, kalaupun memang yang laki-laki ini yang sudah tua yang muazzin ikut sholat di belakang Ummu Waraqah, maka ulama mengatakan ini khususiyah kepada Ummu Waraqah. Ini memang Rasul mengkhususkan kepada Ummu Waraqah saja. Kenapa? Karena tidak disyariatkan kepada yang lainnya. Jadi Rasul hanya memerintahkan kepada Ummu Waraqah saja karena keistimewaan yang Rasul SAW tahu bagaimana Ummu Waraqah terhadap Al-Quran dan ibadahnya dan juga jihadnya dan begitu seterusnya. Atau yang keempat terakhir, boleh jadi bahwa
kakek yang ikut sholat di belakang Ummi Waraqah ini memang pertama la yuhsinul qiraah, dia tidak bisa baca Quran. Sehingga tidak mungkin jadi imam. Ya, tidak mungkin jadi imam dan sudah tua. Sehingga dihukumi sebagai darurah. Sebagai darurah, makanya ada istilah dalam kaidah fikih itu ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang sifatnya darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Ya, pada asalnya tidak boleh tapi menjadi boleh karena dalam kondisi darurat, karena memang tidak mungkin juga kakek ini juga harus sholat jauh ke Masjid Nabawi gitu ya, jauh sekali gitu. Ini jawaban-jawaban para ulama tentang hadis Ummu Waraqah. Intinya bahwa tidak boleh wanita itu menjadi imam sholat. Bahkan Nabi SAW ketika mendengar Raja Persia dipimpin oleh seorang wanita, apa kata Rasul? La yuflihul kaum walau amrohum imra'atan. Tidak akan sukses dunia akhirat kalau sebuah kaum dipimpin oleh seorang wanita. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Baik, di antara faedah hadis ini, yang pertama, Ummu Waraqah bintu Naufal Ansariyah min fudlayatin nisa'is sahabiyah. Ini termasuk dari wanita-wanita yang sangat mulia dari sahabiah-sahabiah Rasul, di mana Nabi SAW suka menziarahi Ummu Waraqah, dan itu dilanjutkan oleh Abu Bakar dan Umar sampai Ummu Waraqah meninggal. Jadi Umar, Abu Bakar suka menziarahi karena Rasul suka menziarahi ke rumahnya Ummu Waraqah, dan Al-Quran terkumpul dalam dadanya. Kemudian yang kedua, hadis ini bahwa dalilun ala sihhati salatin nisa jama'atan fil bait. Sah seorang wanita sholat berjamaah di rumahnya. Kemudian yang ketiga, di sini idza ammatil mar'atun nisa fa salatuhunna jama'atan laha minal ahkam ma lis salatir rijal jamaah illa ma khassahu dalil. Jadi seorang wanita apabila mengimami wanita yang lain, maka sholat mereka dalam bentuk jamaah memiliki hukum sendiri yang tidak dimiliki hukum laki-laki sedang berjamaah. Contohnya posisi imam. Posisi imam kalau laki-laki kan maju. Kalau posisi imam bagi perempuan di tengah-tengah shaf pertama, nggak maju dia, tapi sejajar dengan shaf pertama, cuman diletakkan di tengah. Itu kan berbeda gitu ya. Baik, kemudian faedah yang kelima, salatul jama'ati manutatun birrijali bil masajid. Adapun salat jamaah itu terkait dengan laki-laki di masjid. Adapun wanita terkait di rumah, dan tidak boleh melarang wanita salat di masjid kalau telah terpenuhi syarat-syaratnya. Kemudian di sini idza talabat imra'atu min zawjiha hudur al-masajid fala yanbaghi mana'aha walakin bi syarti. Apabila seorang wanita sudah izin kepada suaminya untuk salat di masjid, maka tidak boleh suami melarangnya. Makanya ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mendengar anaknya Bilal, Ibnu Umar mencegah wanitanya untuk pergi ke masjid, dia bersumpah ya untuk tidak bicara lagi. Karena ketika itu Ibnu Umar mengatakan kepada anaknya Bilal, Rasulullah mengatakan jangan cegah wanita pergi ke masjid. Kata Bilal, enggak, aku akan cegah mereka karena beratnya cemburunya kepada istri. Maka Ibnu Umar marah, aku katakan sabda Nabi, kau katakan pula kehendakmu gitu. Sejak itulah Ibnu Umar tidak mau bicara dengan anaknya sampai bertahun-tahun gara-gara masalah ini. Ya, kalau sekarang orang tua nggak bicara dengan anak, lain pula masalahnya. Ya. Jadi ini masalah agama. Taib. Kita masuk pada hadis ke-233. An Anasin radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna ummi maktumin ya ummun nas wa huwa a'ma. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa nahwuhu Ibnu Hibban an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Anas radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mewakilkan Ibnu Ummi Maktum untuk mengimami manusia sementara dia buta. Sementara dia
buta. Anas bin Malik radhiyallahu an adalah satu di antara 7 sahabat yang dikenal dalam deretan al-mukthiruna birriwayah, orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, dan dia masuk pada nomor urut ketiga setelah Abu Hurairah, Abdullah ibn Umar, kemudian Anas ibn Malik, kemudian Aisyah, Abdullah ibn Abbas, di bawahnya Jabir bin Abdullah dan Sa'id ibn Malik As-Sinani, ya, Sa'd bin Malik As-Sinani, atau dikenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Adapun Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikenal meriwayatkan hadis sampai kepada kita sekitar 5.374 hadis. Adapun Abdullah ibn Umar urutan kedua meriwayatkan hadis 2.630 hadis. Adapun Anas bin Malik yang kita kisahkan di sini sekitar 2.286 hadis. Adapun Aisyah radhiyallahu anha 2.210, ya. Kemudian Abdullah bin Abbas 1.660 hadis. Kemudian Jabir bin Abdullah sekitar 1.540 hadis. Kemudian terakhir Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu atau Sa'id ibn Sinan sekitar 1.170 hadis. Artinya Anas ini menjadi urutan ketiga dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis kepada kita. Ya wajar karena Anas sendiri 10 tahun menjadi pembantu Nabi, sehingga tahulah ya bagaimana ucapan Nabi, bagaimana keluarga Nabi. Karena Anas itu juga termasuk pemegang rahasia Nabi juga, sama dengan Hudzaifah ibnul Yaman, ya. Dan dia banyak menceritakan akhlak Rasul selama menjadi pembantunya. Bahwa dia Rasul tidak pernah membentaknya, apalagi memukulnya, apalagi menyalahkannya. Jadi Nabi SAW tidak pernah mengatakan kepadaku, kata Anas, apabila aku tidak melakukan, kenapa kau tidak melakukan? Atau apabila aku melakukan, kenapa kau lakukan? Tidak pernah Nabi SAW mengucapkan kalimat seperti itu kepada pembantunya. Itu karena indahnya akhlak Nabi kepada pembantu. Dan itu diceritakan oleh Anas bin Malik bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini menceritakan, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika istakhlafa mewakilkan kota Madinah kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya. Abdullah ibn Ummi Maktum sendiri dia adalah orang yang awail, termasuk awal-awal yang masuk Islam. Makanya Nabi wajar walaupun dia buta, karena dia termasuk as-sabiqunal awalun, Rasul mempercayakan kota Madinah untuk dipimpin dia saat Rasul jihad. Ya, padahal dia orang buta kan itu. Kenapa? Pertama juga memang as-sabiqunal awalun, yang kedua dia memang pakar Quran. Abdullah ibn Ummi Maktum ini pakar Quran, bahkan dialah yang diutus oleh Nabi SAW hijrah pertama bersama sahabat yang lainnya ke Madinah untuk mengajarkan Quran. Jadi Abdullah bin Maktum walaupun buta, dia punya keistimewaan, punya ilmu. Makanya ilmu itulah mengangkat derajat siapapun walaupun dia buta. Bahkan ada seorang ulama namanya Qatadah ibn Di'amah, itu bukan hanya buta, tapi mukanya rata, tidak punya hidung, hidungnya belesak ke dalam. Ya, kemudian matanya buta, kemudian tangannya juga stroke, tidak bisa digerakkan, kakinya pula pincang. Ya. Dia hanya belajar lewat pendengaran, Qatadah ibn Di'amah ini. Tetapi dia dulunya budak, dimerdekakan sama tuannya karena ya cacat, gimana kan itu untuk bekerja kepada tuannya. Nangis dia, datang sama ibunya. Ya, akhirnya kata ibunya, ya sudahlah, kalau engkau memang harus hidup seperti ini, sebaiknya kau duduklah di masjid ini. Kan banyak ulama di masjid itu. Ya, jangan tinggalkan mereka. Akhirnya betul-betul Qatadah duduk saja dengerin apa yang difatwakan para ulama di zamannya, sampai ketika para ulama sudah meninggal semua, rupanya ilmunya diserap dia semua. Jadi ulama satu dunia datang kepada Qatadah bin Yaman untuk mengambil hadisnya. Sampai dikenal menjadi ulama ahli tafsir. Siapa yang tidak kenal Qatadah? Kalau kita membaca tafsir mesti dikatakan qala Qatadah gitu. Padahal cacatnya banyak tuh, matanya buta, hidungnya masuk rata mukanya, kemudian pincang lagi, kemudian tangannya tidak bisa nulis,
Ya, jadi betul-betul dia hanya bisa mendengar dari belajarnya itu dari mendengar saja. Nulis tak bisa. Baca gimana orang buta kan? Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang itu sesuai dengan kehendaknya. Walaupun Allah berikan cacat seperti itu, tapi diangkat derajatnya. Kata Ibn Diamal. Sama dengan Ibnu Maktum ini. Ya. Bahkan Nabi SAW sangat sayang dengan Ibnu Maktum ini. Karena apa? Sebab karena ketika Rasul sedang berdakwah di para pembesar Quraisy itu, dengan prasangka Rasul kalau pembesarnya masuk Islam, nanti orang-orang di bawahnya masuk Islam kan? Datang Ibnu Maktum buta ini ingin masuk Islam. Rupanya Rasul tidak senang, akhirnya bermuka masam. Kemudian berpaling, ya, tidak mau menatap Ibnu Maktum. Turunlah ayat, kemudian menegur Rasul gara-gara sikapnya kepada Ibnu Maktum. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Rasul bermuka masam dan berpaling ketika datang Ibnu Maktum yang buta hendak masuk Islam. Padahal sudah jelas-jelas dia ingin masuk Islam, sementara pembesar Quraisy itu belum tentu masuk Islam. Makanya Rasul menegur. Habis ditegur Allah itulah maka selalu kalau Nabi SAW kemudian datang Ibnu Maktum ke rumahnya, apa kata Rasul? Marhaban biman atabani Rabbi. Selamat datang gara-gara engkau aku ditegur Allah, katanya. Ya. Jadi Rasul selalu ngomong begitu sama Ibnu Maktum tuh. Selamat datang wahai Ibnu Maktum, gara-gara engkau lah aku ditegur Allah. Selalu, jadi senang. Saking senangnya Rasul kepada Ibnu Maktum, dia selalu mendapatkan makanan dari istri-istrinya, dikasih madu macam-macam dari keluarganya. Ya. Jadi luar biasa Ibnu Maktum ini sampai ketika Nabi SAW berperang, maka Nabi SAW selalu kemudian mewakilkan Madinah kepada Ibnu Maktum. Bahkan dia juga seorang muadzin. Jadi apabila bulan Ramadan, maka muadzin di kota Madinah itu dua, Bilal dan Ibnu Maktum. Jadi Ibnu Maktum itu azan kedua, azan subuh, tapi kalau Bilal itu azan pertama. Jadi kata Nabi, makanlah minumlah kalau masih mendengar azannya Bilal, maksudnya saat sahur. Tapi kalau sudah Abdullah ibnu Maktum azan, jangan makan, itu masuk waktu subuh artinya. Ya, jadi gantian tuh. Kenapa Ibnu Maktum azan kedua? Karena dia buta, dia nggak lihat fajar. Nah, jadi yang azan pertama Bilal, apabila datang waktu subuh, maka Bilal akan mengatakan kepada Ibnu Maktum, "Qum fa'adzin." Ya, sudah datang waktu fajar. Berdiri, azanlah, sudah datang waktu fajar, maka dia azan. Ya, jadi dia pun bukan hanya sekedar pengajar Al-Quran, dia juga sebagai muadzin di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Nah di sini tentang Ibnu Maktum menjadi imam sholat dan dia buta, berarti di sini bicara tentang hukum orang buta menjadi imam, kan itu ya. Maka para ulama mengatakan boleh sihhatu imamatil a'ma hatta bil mubsirin. Sah walaupun orang buta jadi imam dan makmumnya orang melihat. Sah, tidak ada masalah. Selama sekali lagi yang dikedepankan karena dia punya kepakaran dalam Al-Quran dan punya ketakwaan dan kebaikan dalam pribadinya. Kalau memang orang yang buta lebih alim, lebih pakar Quran, lebih soleh, ya dialah yang didahulukan walaupun dia buta. Daripada orang melihat tapi dia tidak seperti itu, nah, dia berarti tidak berhak untuk menjadi imam. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang kemudian mengatakan annama yukhsha min adami tawakkihin najasati umurun mashkukun fiha. Kalau ada yang mengatakan orang buta ini dikhawatirkan dia tidak bersih ketika buang hajat atau apa sehingga takut terkena najis, ini pun tidak bisa dibenarkan kata-kata seperti ini. Ya, jadi ada orang berusaha untuk menjegal bahwa orang buta tidak menjadi imam karena dikhawatirkan dia tidak melihat, kan tidak melihatlah mungkin dia terinjak najis atau apa gitu kan, maka ini tidak bisa dijadikan dalil. Buktinya Abdullah ibnu Maktum oleh Nabi SAW dijadikan imam bagi manusia ketika Nabi SAW berangkat al-jihad. Ya. Kemudian juga di sini annal quwwata 'alal amal wal amanata 'alaihi takunu bihasbil amali alladhi yuqamu bihi. Fa inna ahatu ibni Ummi Maktum la tunkisu min quwwatihi fihi wa amanati 'alaihi syai'a. Bahwa kekuatan dalam melakukan sebuah amal dan amanah dalam melakukan sebuah amal maka digantungkan kepada kepribadian orang, bukan karena dia buta ataupun melihat. Kalau memang dia orangnya amanah, kan itu ya, maka tidak ada masalah. Seperti Rasul juga
mewakilkan kepada Ibnu Ummi Maktum. Kemudian ada juga mengatakan bahwa hadis ini sebenarnya Rasul bukan hanya menugaskan Ibnu Maktum untuk menjadi imam sholat, tapi lebih daripada itu memimpin kota Madinah. Jadi lebih daripada memimpin sholat, tapi Nabi SAW menghendaki Ibnu Maktum untuk memimpin secara keseluruhan kota Madinah ketika Rasul meninggalkan mereka dalam berjihad. Wallahu alam. Saya kira dua hadis ini dulu. Taib, sebelum saya tutup, silakan kita buat hijab. Waalaikumsalam. Nah, Abdullah ibnu Mas'ud ini meninggalnya apa? Apakah dia meninggal di dalam peperangan atau meninggal karena sakit? Siapa Abdullah ibn Maktum? Ya, tentang Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu anha, tentang meninggalnya, wallahu alam. Tetapi dia pernah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin terlibat dalam sebuah peperangan, karena di zaman Nabi SAW kan dia tidak diizinkan, ya, tidak diizinkan sama sekali Abdullah ibn Maktum untuk ikut berjihad, karena ya kondisinya seperti itu. Tetapi kemudian dalam perang Qadisiyah itu membebaskan Baitul Maqdis di zaman Umar radhiyallahu an, kemudian dia ikut perang dan dia sebagai pemegang bendera. Pemegang bendera dia. Padahal dia buta. Ya. Dan kemudian dia meninggal dalam perang Qadisiyah ini. Ya, wallahu a'lam. Itu yang saya ketahui, bahwa dia meninggal di perang Qadisiyah di zaman Umar bin Khattab, artinya dia mati syahid. Wallahu a'lam. Tadi kan pemegang rahasia Rasulullah itu Hudzaifah bin Yaman dan Anas bin Malik. Dan apakah ada tersebar sampai saat ini bahwa Anas bin Malik itu memegang rahasia Rasulullah yang mana? Ya, alhamdulillah, wallahu alam. Cuman para ulama sejarah memasukkan Anas ini juga salah satu sirrun Nabi, pemegang rahasia Nabi. Walaupun yang masyhur itu adalah Hudzaifah bin Yaman, karena beliau paling banyak meriwayatkan hadis tentang fitnah yang tidak dimiliki sahabat-sahabat yang lainnya. Itu pun diceritakan setelah wafatnya Nabi. Sebelum wafatnya Nabi kan tidak diceritakan, karena Hudzaifah takut kalau dia menyembunyikan ilmu. Ini ceritakan tentang hadis-hadis fitnah. Sampai Umar sendiri bertanya kepada Hudzaifah. Padahal Umar, siapalah Umar? Kalau kemuliaan jauh lebih mulia Umar dibandingkan Hudzaifah bin Yaman. Tapi kalau bicara tentang masalah hadis fitnah, Umar bertanya kepada Hudzaifah sepeninggal Rasul itu. Sampai suatu ketika Umar mengumpulkan para sahabat, di situ ada Hudzaifah. Kata Umar, tahukah kalian tentang fitnah yang diceritakan Nabi, yang kalau datang itu seperti gelombang lautan dan tidak bisa dihentikan? Oh, kata sahabat, itu fitnah bisa dihentikan dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan ibadah-ibadah. Ya, kata Umar, bukan itu, bukan fitnah itu maksudnya, tapi fitnah yang tidak akan dihentikan sampai kiamat. Hudzaifah berdiri. Aku tahu. Ya, maksudnya fitnah yang dimaksud itu adalah pembunuhan sesama kaum muslimin. Karena di zaman Rasul tidak ada orang Islam bunuh orang Islam. Di zaman Abu Bakar tidak ada perang orang Islam melawan orang Islam, kan? Di zaman Umar juga tidak ada.
Tapi kata Hudzaifah, nanti akan ada orang Islam perang melawan orang Islam. Itulah fitnah yang seperti gelombang yang tidak bisa dihentikan sampai kiamat. Tetapi selama engkau masih hidup, maka tidak akan terjadi. Dan engkau pintunya. Kecuali kalau pintu itu sudah retak dan sudah hancur, maka fitnah itu akan terbuka. Maka betul setelah Umar meninggal, terjadi pembunuhan kepada Utsman. Itu pertama kali orang Islam bunuh orang Islam. Kemudian setelah itu terjadi di zaman Ali, perang Jamal, perang Siffin, perang Nahrawan. Itu sesama kaum muslimin saja. Makanya kalau kita menceritakan sejarahnya Ali, itu tidak ada bicara soal futuhat. Kalau Abu Bakar kan ada mengirim pasukan sampai ke Syam, sampai ke Armenia sana kan. Di zaman Umar apalagi sampai ke Romawi, sampai Syam, semuanya dipengaruhi, bahkan masuk Islam ke sana, dan Baitul Maqdis dipegang kaum muslimin gitu. Di zaman Utsman juga sama, sampai ke daratan Afrika gitu kan. Di zaman Ali nggak ada futuhat di zaman Ali, karena Ali juga berkuasa 4 tahun. Yang ada cerita perang kaum muslimin saja antara sama kaum muslimin sampai meninggal Ali. Nggak ada futuhat, nggak ada pembebasan kota itu. Ceritanya perang saudara sampai Ali sendiri dibunuh oleh Abdurrahman ibn Mulzam, orang yang hafal Quran lagi yang membunuhnya. Khawarij, ya kan? Jadi tentang masalah Anas sirun Nabi, spesifiknya seperti apa saya kurang tahu, tetapi ulama ketika membahas biografi Anas itu dikatakan sirru Nabi, salah satu sahabat yang memegang rahasia Nabi. Rahasia apa? Wallahu a'lam. Iya. Baik, sudah. Tadi kan Abdullah bin Mas'ud itu dia sahabat muhajirin yang hijrah ke Madinah. Nah, beliau ini apa hijrahnya bersama dengan Mus'ab bin Umair sebagai dikau bersama Rasulullah untuk mendakwakan Islam ke Madinah, karena beliau ini juga sebagai penghafal Al-Quran, atau setelah itu beliau hijrah? Tidak, dia hijrah setelah itu. Jadi yang pertama diutus hanya Mus'ab bin Umair saja. Baru setelah orang-orang Madinah, sebagian mereka masuk Islam, baru Nabi SAW kemudian mengutus beliau. Jadi setelah itu, awalnya Mus'ab, baru kemudian setelah itu Abdullah bin Umi Maktum. Baru setelah diizinkan hijrah, baru kemudian sahabat banyak hijrah ke kota Madinah. Wallahu a'lam. Untuk sholat berjamaah perempuan yang jadi imam itu, apakah suaranya disirkan pada sesuai dengan waktu sholat pada umumnya, atau Ya sama seperti laki-laki. Sama, maghrib ya dikeraskan, isya dikeraskan, subuh dikeraskan, duhur disirkan, asar disirkan. Cuman ya itu posisinya di tengah. Ya, umpamanya 3 orang bu, ibu punya anak perempuan 2, ya taruh kiri kanan, ibu di tengah-tengahnya. Nah, seperti itu. Itu ya, bedanya hanya kedudukan imam saja, posisi imam sebenarnya. Iya, tidak di depan, tidak seperti laki-laki. Itu saja sih. Iya, saya kira cukup. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.